sebagai wali kelas juga, saya mengingatkan bahwa fitrah kita adalah setiap orang adalah guru. Dan setiap rumah adalah sekolah atau madrasah. Jadi misalnya ada beban, oh Bu saya nggak sabar nih ngadepin anak saya, moodnya nggak bisa nih. Oke, kita buat kontrak belajar dulu. Misalnya Bapak Ibu anaknya belum mood, saya terima kapanpun. Tetapi dengan catatan ada pemberitahuan kepada saya. Biasanya saya begitu. Kemudian, misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, misalnya ada yang dirasa susah, saya harapkan di WA Group itu kita kerjasama, jangan sampai ada hal-hal yang dirasa sulit keluar di media sosial. Jadi kita bersikap dewasa dalam menyikapi sesuatu yang terjadi di kelas kita. Mungkin begitu dulu sharing saya, Bu Mus. Monggo Pak Denny. Ya. Baik, terima kasih Bu Titi. Silakan kepada Bapak Denny. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ruang Guru. Senang sekali malam ini bisa berjumpa dengan guru-guru hebat yang ada di sini. Yang saya alami tentu kita semua merasa canggung ya, pertama dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini. Pertama-tama sebagai guru, terutama saya guru yang sudah cukup ada usianya tidak muda lagi dibandingkan teman-teman yang lain, ya mengalami banyak kesulitan gitu dalam pemanfaatan teknologi ya. Jadi memang di satu sisi guru mengalami kesibukan, kesulitan, siswa pun mengalami kesulitan. Tapi ya alhamdulillah ya semuanya bisa sedikit demi sedikit bisa kita urai gitu. Jadi kami di dalam pembelajaran jarak jauh ini pertama menggunakan Google Classroom ya pertama. Jadi Google Classroom biasa memberikan penugasan lewat Google Classroom, siswa mengambil materi dari Google Classroom tersebut, kemudian setelah siswa mengerjakan dimasukkan lagi ke dalam Google Classroom. Tetapi ada beberapa wali murid tuh kesulitan gitu tentang gadget dan lainnya. Akhirnya di samping ada Google Classroom, kita juga menyediakan gitu bukan antar jemput. Jadi orang tua itu datang ke sekolah mengambil tugas, diambil, kita berikan seperti LKS dan materi itu untuk 1 minggu. Orang tua datang mengambil dan kemudian setiap hari Jumat itu dikembalikan gitu. Mereka mengembalikan, kami berikan yang baru. Itu salah satu untuk membantu juga gitu supaya orang tua tuh tidak kesulitan. Selama ini orang tua kesulitan gitu kalau untuk memfotokan atau memprint. Nah, karena itu ya kami bantu seperti itu caranya. Kemudian di samping itu dirasa masih kurang, kita mengadakan tentang melalui Zoom, Google Meet, jadi bertemu melalui tatap muka, melalui virtual ini Bu. Jadi itu lebih banyak kita bisa berinteraksi dengan siswa gitu daripada melalui Google Classroom tadi. Ya alhamdulillah semua banyak suka dukanya ya, terutama kalau pertemuan di Zoom ini ya tidak bisa kita seperti pertemuan tatap muka di kelas. Kalau di kelas tuh kita bisa langsung berinteraksi dengan siswa. Nah di Zoom ini memang masih banyak kekurangan, masih banyak yang dirasa masih belum lengkap gitu dibandingkan kita tatap muka. Tapi ini yang ada ya kita harus berusaha semaksimal mungkin gitu untuk memanfaatkan teknologi yang ada ini. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Bapak Denny atas jawabannya. Nah, kemudian kan tadi sudah mengenai pengalaman Bapak mengenai membangun partisipasi smart PJJ. Sekarang saya ingin menanyakan ke Ibu Titik mengenai tantangan. Apa yang menjadi tantangan Ibu Titik dalam menjaga fokus dan keseriusan siswa saat PJJ? Apalagi Ibu Titik kan ngajarnya kelas 1 dulu ya. Nah itu kayak gimana tuh Bu? Ya terima kasih Bu Mus. Kita ketahui bahwa kelas 1 SD ini masa transisi dari
TK ke SD, di mana masa bermain, kemudian kita arahkan ke belajar yang lebih serius. Di masa belajar kelas 1 tentunya perlu peran penting dari orang tua, menjaga keseriusan bahwa di SD itu bukan lagi seperti TK. Kemudian di kelas 1 SD ini atau di SD ada 4 penilaian, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Di kelas 1 ini juga diajarkan menulis dan membaca permulaan, di mana kita harus mengajarkan pengetahuannya, keterampilannya, bagaimana cara menulis yang benar, membaca yang benar, sikap duduk, memegang pensil, dan lain sebagainya. Kalau biasanya tatap muka kita bisa observasi perkembangan peserta didik kita sudah benar atau enggak. Nah, kalau dalam PJJ ini untuk penilaian itu saya merasa kesulitan, Bu. Misalnya kita kan sebagai guru sekaligus role model, jadi teladan bagi murid kita. Kita bisa mengajarkan pendidikan karakter, kemudian penilaian proses. Kalau PJJ ini saya sendiri merasa kesulitan dalam penilaian ataupun memberikan apresiasi terhadap murid saya. Misalnya salah satu contoh, saya mengajarkan tentang pembacaan abjad. Saya contohkan membacanya. Kemudian murid saya mengumpulkan lembar tugasnya atau dalam bentuk video. Mereka banyak kesalahan. Misalnya huruf E mereka baca E. Kemudian huruf Q dia baca Q. Huruf V dibaca V. Jadi kalau PJJ ini agak susah saya memberikan misalnya, oh ini loh nak yang benar. Kalau tatap muka kan tiap hari saya bisa berikan contoh-contoh seperti itu. Kemudian cara menulis ada masih dicampur, ada huruf kecil, ada huruf besar, ada naik, ada turun. Dalam PJJ kemungkinan agak susah memberikan penilaian seperti itu. Mungkin itu dulu, Bu Mus, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bapak Akademi mengenai harapan. Jadi saja harapan Bapak Akademi datang Bu, terima kasih. Kurang jelas ya. Harapan saya gitu, terutama saya rasa ini adalah harapan para guru ya, supaya selama pembelajaran jarak jauh ini kita bisa memberikan pembelajaran yang menarik gitu, menarik bagi siswa. Itu kita sebagai guru itu merasa sangat terapresiasi gitu kalau siswa tertarik, siswa berminat mengikuti pembelajaran kita sampai selesai. Nah, seringkali seperti kita tahu tantangannya adalah siswa itu sering susah untuk fokus ya. Seringkali kalau misalnya pembelajaran itu sudah lebih dari 10 atau 15 menit, mereka sering banyak izin untuk sebentar ke belakang atau izin untuk minum. Nah, mungkin itu karena masih pembawaan kita, mungkin pembawaan kita masih teacher centered ya. Saya seringkali itu masih bergaya ceramah gitu, wah mau menghabiskan materi gitu. Padahal yang penting adalah bagaimana supaya siswa itu tidak bosan, siswa bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Tentunya itulah yang paling menjadi harapan kita sebagai guru, supaya siswa ini bisa di samping bisa menerima pembelajaran, dia juga bisa mendapatkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa menggugah dia gitu untuk terus belajar dan belajar lagi. Sungguh sangat disayangkan kalau misalnya kita sudah pembelajaran jarak jauh gini, ternyata siswa itu tidak mendapatkan apa-apa, atau siswa itu merasa kurang tertarik dengan pembelajaran. Nah, itulah yang menjadi harapan supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik, lebih engaging, juga lebih sesuai dengan apa yang menjadi keperluan daripada siswa tersebut. Mungkin itu saja Bu harapannya. Terima kasih. dari Bapak Dini itu harapan semua guru berarti Pak ya? Ya betul Bu. Ya. Kalau boleh balik ke Ibu Titik tadi yang mengenai
anak-anaknya masih ada salah-salah penyebut huruf, itu Ibu Titik ngebenerinnya kayak gimana Bu? Apakah lewat voice note di WhatsApp atau telepon atau bagaimana? Iya, mau nggak mau Bu, saya harus voice note dulu ke per murid saya yang ada 26 itu per hari. Iya, biasanya kalau ada kegiatan membaca, saya ada kesalahan, biasanya saya benerin. Baik, kalau untuk yang ininya Bu, huruf yang masih salah tulis atau masih campur-campur itu satu-satu juga kah Ibu atau dalam satu grup langsung dijelas? Memang perlu perlu kesabaran Bu. Kadang-kadang kalau kita benerin tuh ada yang baper, kemudian ada yang tersinggung. Iya, otomatis kan itu HP orang tuanya Bu. Jadi komunikasinya harus efektif benar. Kadang-kadang kalau kita berikan bintang 3, iya bintang 3 gitu. Pokoknya semuanya dapat bintang 4. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Titik, Bapak Denny atas sharing-sharingnya. Nah, kurang lebih pasti kendala dan harapan, terus pengalaman PJJ Bapak Ibu di sini sama seperti cerita Bapak Denny dan Ibu Titik ya Bu ya. Nah untuk itu Bapak Zulfikar akan mengupas tentang mengenai prinsip apa yang bisa Bapak Ibu gunakan, lalu bagaimana cara pikir dalam tantangan yang sedang Bapak Ibu guru di Banjarbaru atau bahkan di seluruh Indonesia hadapi saat PJJ atau distance learning saat ini. Nah, dari permasalahan berupa tantangan dan harapan Bapak Ibu tadi, Bapak Zulfikar akan menjawab tantangan pendidikan bagi guru di era digital dari muda ke dagingan. Jadi diharap Bapak Ibu fokuskan fokus Bapak Ibu materi Bapak Zulfikar kali ini karena ini akan sangat berrelasi dengan keadaan kita hari ini. Ada Bapak Zulfikar, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Mus. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua ya. Ini saya senang banget kelihatan nih satu banua ya. Kita tadi saya ngelihat sebenarnya sudah saling kenal satu sama lain ya. Iya. Seperti acara reuni tadi saya lihat ya. Betul sekali Pak. Baik Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri, saya Zulfikar Alimuddin. Hari-hari saya direktur di Global Islamic Boarding School di Barito Kuala. Saya juga direktur HAFEX. HAFEX adalah lembaga training bagi para guru. Kami sering mengadakan training online juga. Kebetulan besok ada sesi kami juga selama 4 hari. Saya juga direktur eksekutif di Yayasan Hasul Center. Yayasan Hasul Center ini yang membawahi beberapa unit kerja, termasuk Politeknik Hasnur salah satunya, dan ada sekolah TK dan SD di Hulu Sungai, di perkebunan kami. Bapak Ibu, tadi yang kita dengar barusan sharing dari Ibu Titi dan Pak Denny adalah hal-hal yang sangat lumrah, ya, sangat lumrah, dan itu dirasakan oleh semua guru, ya. Bukan hanya guru di Indonesia, tapi guru di sepenjuru dunia. Nah ini saya mau garis bawahi dulu nih, gitu, karena jangan sampai kita menjadi stres atas sesuatu yang memang tidak bisa kita kontrol. Coba kita reflektif sebentar, saya mau tanya. Apakah siswa-siswa kita sulit konsentrasi mengikuti pelajaran kita saat PJJ atau juga waktu sebelumnya ada di kelas? Sehari-hari dulu waktu kita masih belajar quote-unquote normal di kelas, anak-anak kita kesulitan tidak konsentrasi? Boleh ditulis mau jawab. Kesulitan bukan?
ya, kesulitan. Ya, kesulitan. Dan itu juga lumrah, ya. Ini kembali kenapa untuk pengajaran dari 0 sampai 18 tahun kita menggunakan teori pedagogi. Ya. Kalau yang dewasa seperti kita saat ini, kita menggunakannya andragogi. Seperti Bapak Ibu semua, ya, tidak ada yang memaksa untuk hadir gitu. Dan akan kuat bertahan 1,5-2 jam ke depan melihat ke layar karena didorong oleh rasa butuh, rasa perlu, rasa tanggung jawab untuk menjalankan profesi. Tapi untuk anak-anak, tentu bukan seperti itu cara berpikirnya. Apalagi anak SD, apalagi tadi kasusnya Bu Titi, kelas 1 SD. Ya. Dan Indonesia ini kan termasuk yang paling seru memaksakan anak kelas 1 untuk belajar secara terlalu serius. Tadi Mbak Titi atau Bu Titi sebutkan ada 4 aspek itu. Aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kenapa saya sampaikan ini semua? Jadi saya akan membawakan cara membahas ini dengan satu pendekatan yang sudah dibangun oleh Schulman sejak tahun 1987. Jadi bukan saya yang membangun teori ini, ya. Yang namanya PCK, Pedagogical Content Knowledge. Ya. Saya sudah siapkan slide, tapi ini saya tidak siapkan dalam slide saya. Jadi saya kelihatan gambar. Kelihatan nggak gambar ini? Kelihatan, Bapak. Ya. Kelihatan, Pak. Jadi framework PCK ini dikembangkan oleh Maureen Dersheimer. Ya, ada 7 aspek PCK. Yang paling atas ini namanya outcome evaluation. Bagaimana cara kita menilai hasil sebuah proses pendidikan. Namun yang menarik, yang paling bawahnya adalah GEC. Ya, GEC ini General Education Context. Contoh yang paling konkret GEC yang kita hadapi saat ini adalah karena kondisi pandemi, kita sekarang mengajarnya PJJ, pengajaran atau pembelajaran jarak jauh. Jadi sebelumnya kondisi yang normal itu kita belajar di ruang kelas, gitu ya. Ada kurikulum, ada sistem, ada jam pembelajaran, ada alat bantu, semuanya terkendali dalam ruang kelas kita. Namun sekarang berubah, jadi GEC-nya berubah nih, General Education Context-nya berubah. Karena GEC-nya berubah, maka otomatis outcome-nya juga harus berubah. Jadi yang membuat para guru stres hari ini adalah ketika kondisi berubah, kita masih menggunakan pendekatan yang sama dalam menilai outcome, ya, atau hasil pembelajaran. Ya, jadi tahap awal yang ingin saya sampaikan adalah mari kita sama-sama melihat bagaimana memodifikasi outcome-nya dulu. Bahasa mudahnya, tingkat harapan kita. Apa sih yang mau kita lihat dari siswa kita? Kalau dulu ngajar di kelas saja, waktu mereka ada di kelas, kita mengajar di kelas, ini kelas SD 1-3, ya. Guru baru ngomong bicara 1 kata, siswa udah bisa 6-10 kata yang keluar. Baru ditegur 1, udah berbalik lagi, ya. Saya pernah observasi itu, sekolah yang kami bimbing, yang kami punya di hulu sungai sana, itu rasanya gurunya lebih sering teriak memanggil nama anaknya dibandingkan mengajar. Karena baru sekali bicara gurunya, siswanya udah kehilangan konsentrasi. Itu dalam ruang kelas. Apalagi melalui layar handphone, gitu ya. Jadi nanti ini cara kita untuk melihat apa yang perlu kita ubah kemudian. Jadi kalau kita ubah targetnya, dan kita juga harus ubah cara mengajarnya. Nah, ini sebagai pengantar dulu. Kemudian ada 4 aspek besar dalam proses pengajaran, ya. Baik itu sewaktu kita mengajar dengan cara normal sebelumnya atau dengan cara pengajaran seperti saat sekarang, yaitu PJJ. 4 aspek saya sederhanakan saja. Pertama, aspek teknis.
Kalau dulu aspek teknis kita pakai layar di kelas, pakai whiteboard, pakai papan tulis, pakai kapur, pakai spidol gitu ya. Ada meja, semuanya ada. Sekarang pakai Google Classroom. Ya, jadi beda teknisnya. Kalau dulu aksesnya siswa bisa bayar uang sekolah, datang masuk kelas, dapat akses belajar bersama gurunya. Kalau sekarang harus pakai handphone, harus punya kuota. Kalaupun sudah punya kuota, jaringannya harus bagus, ya enggak? Jadi teknis sudah, akses sudah. Sekarang masalah social support, dukungan sosial. Kalau dulu orang tua tahu anaknya sudah berangkat ke sekolah, sistem sekolah memastikan anaknya belajar. Kalau sekarang anak-anak tetap di rumah. Maka tadi yang diangkat oleh Bu Titi valid sekali, sangat butuh dukungan orang tua. Karena saat ini orang tua yang bisa memastikan anak-anaknya ikut belajar melalui handphone atau melalui laptop. Nah, 3 aspek ini saya tidak mau bahas, ya, karena ini sangat teknis dan bergantung pada situasi masing-masing. Ya. Di banyak sesi yang saya buat, banyak guru-guru mengeluh dan bertanya gini sama saya, Pak, gimana nih Pak masalah internet? Saya mana bisa jawab, saya bilang, internet itu masalahnya cuma 2. Ya. 1, apakah tersedia jaringannya atau tidak oleh operator, karena banyak daerah yang tidak terjangkau. Jadi tadi yang kata Pak Denny itu, karena kan kami sekarang siswa kami off semua juga, pulang ke rumah. Ya. Karena siswa-siswa kami itu datangnya banyak dari daerah-daerah juga pedalaman di Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, maka kalau yang model mereka itu, mereka kami kirimkan soalnya sebulan sekali via pos. Karena nggak bisa pakai Google Classroom. Itu di luar jangkau, di luar kemampuan kita sebagai lembaga, seperti ruang guru, seperti Hafex untuk menanganinya. Kemudian masalah alat, itu juga tidak bisa gitu ya. Artinya bahwa ada siswa, kita tahu bahwa sebagian siswa-siswa kita datang dari keluarga yang kurang mampu juga, orang tuanya handphonenya handphone jadul gitu ya. Ada yang satu rumah handphonenya cuma 1, anaknya 3, mau belajar tuh gimana gantian. Ini kan kisah-kisah sedih gitu ya, yang kalau saya boleh juga ikut curhat, artinya bukan curhat untuk saya gitu ya. Hal ini yang saya harap itu diberesin oleh pemerintah gitu ya. Bahwa dengan kondisi semacam ini diperbanyak BTS, dipermudah akses pinjaman atau pinjaman lunak untuk membeli laptop atau handphone buat para orang tua. Ini yang saya kira belum ada sampai saat ini. Tapi kita kesampingkan dulu Bapak Ibu semua, karena malam ini kita semua hadir sebagai guru, sebagai individu yang memikirkan aspek keempat, teknik mengajar. Ya. Karena yang 3 tadi di luar kendali kita semua. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang bisa kita kontrol dalam kendali kita, mana yang tidak dalam kendali kita. Maka yang bisa kita ubah adalah sesuatu yang ada dalam kendali kita. Itu dulu ya. Nah, dari situ kita akan memulainya dan saya akan sharing slide. Saya coba share slide. Oh, sebentar ya. Ini kalau saya gagal nanti ada staf saya yang bantu. Gimana Bapak Ibu, kelihatan nggak ininya? Sudah terlihat share-nya, slide-nya sudah kelihatan ya? Iya, lihat. Sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan ya, coba saya mundur. Nah, jadi menjawab tantangan pendidikan bagi guru di era digital. Sebentar, sampai sini saya mau tanya dulu nih, gaya saya ngomongnya udah enak belum nih? Enak aja. Enak. Mantap Pak, mantap. Enak ya. Soalnya kalau nggak enak, kenapa mau tambahin garam dulu kah, biar lebih lezat? Penyedap. Soalnya kan ini kita belajar jam 8 malam ini ya, luar biasa ini. Saya kasih apresiasi setinggi-tingginya buat para guru Indonesia, guru Banjarbaru nih terutama ya. Masya Allah. Hal yang tidak tertinggal. Oke, sekarang kita buka satu-satu ya. Ini kalau kita lihat nih,
Jadi kalau saat ini yang tadi Bapak Ibu sampaikan, siswa susah fokus, tidak mau cenderung malas, ya. Kenapa anak sekarang cenderung malas? Karena kita para orang tua juga cenderung memanjakan. Ya, saya jujur aja deh apa adanya gini ya. Kan di rumah saya sekarang juga ada 2 anak yang belajar PJJ, gitu. Dari waktu ke waktu, karena kemarin sempat ada kejadian sehingga yang bantu-bantu di rumah kami harus pergi dulu selama 1-2 minggu. Jadi kan saya juga harus ikut cuci piring, bantu bersih-bersih gitu. Saya tuh kadang-kadang merasa udah nih anak saya belajar aja biar saya yang bersih-bersih deh gitu. Ya itulah kita orang tua juga kadang-kadang cenderung untuk memanjakan anak, jadi anak kita ya cenderung juga jadi malas. Tapi mereka bukan pemalas ya. Jadi kita harus bedakan dulu antara cenderung malas sama pemalas. Itu berbeda sekali. Ya. Tingkat cuek yang tinggi, kurang berpikir kritis, sebetulnya mereka kritis tapi beda caranya, beda gayanya. Ya. Nah, semua ini akibat apa Bapak Ibu? Akibat yang sebelah kiri ini. Inilah perkembangan dunia di 20 tahun terakhir. Ya. Bahkan sekarang anak-anak kita yang lahir di atas tahun 2000 kita sebut dengan generasi alfa. Ya. Bahkan ini yang generasi alfa 2010. Kalau tahun 2000 itu generasi Z namanya. Ya, milenial itu yang 85 ke atas. Mungkin sebagian guru di sini generasi milenial. Kalau saya generasi X, ya, mungkin saya satu-satunya, nggak tahu Pak Denny ini generasi X apa milenial. Saya X, Pak. X, Pak Denny X juga? Iya, juga Pak. Ya. Ya, Pak Denny lahir tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Saya tahun 75 Pak. Oh iya, betul sama, kalau gitu X ya. Oh saya 71, nggak 75. Oh iya. Ya, X betul ya. Jadi ini kan kita harus jadi tadi kalau saya bilang dengan GEC ya Bapak itu General Education Context gitu. Jadi GEC itu kondisi umum, kemudian budaya masyarakat, budaya anak-anak, kondisi kehidupan sehari-hari ini membentuk sebuah sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan itu bukan hanya gedung sekolahnya saja. Karena gedung sekolah yang kita punya itu, yang Bapak Ibu tempati hari-hari, mungkin sudah ada 34 ada guru yang berubah, berganti, tapi anak-anaknya juga sudah berubah. Ya. Nah, jadi sekarang kita yang harus lebih cerdas, gitu ya. Mau nggak mau, kita dipaksa. Jadi sekarang saya kasih kondisi yang di kiri, harus bagaimana kita di kanannya. Ya. Cepat bosan, berarti perlu konteks nyata. Jadi saya jabarkan lebih lanjut. Nanti saya lihat, slide saya cukup banyak Bapak Ibu, 35, kalau mau dijalanin nggak akan selesai. Nanti mungkin setelah 30-40 menit saya berhenti, kita tanya jawab ya, biar lebih asik gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Denny sempat bilang tuh, di depan layar guru ngomong aja. Nah, jangankan depan layar, waktu di kelas aja tuh guru kebanyakan ngomong tuh siswa udah nggak pernah memperhatikan. Ya. Jadi kita yang harus membuatkan konteks nyata. Konteks nyata ini nanti dalam PCK namanya konteks gitu. Tadi kan saya tunjukkan ya bahwa ada 7 aspek PCK itu. Ya. Yang namanya konteks. Kalau kita gagal menciptakan konteks, siswa pasti bosan. Terus susah fokus. Mereka harus kita ganti menjadi fokus pada hal-hal yang diminati. Jadi nanti pada proses ada bagian di pedagogi itu, di PCK itu, namanya learning method. Ya, cara belajar gitu. Jadi kita harus menggunakan benda-benda atau hal-hal, isu-isu yang mereka suka. Sehingga mereka bisa fokus gitu. Seperti kita juga lah Bapak Ibu ya. Kita yang orang dewasa aja coba nih. Bapak Ibu hadir dengerin ini karena katakanlah suka atau karena punya minat pada bidang ini. Coba kalau dikirim saat ini ikut sesi MLM. Ada malas semua kan. Jadi kita harus berempati pada siswa sama dengan kita juga. Kalau kita nggak punya minat, ya pasti nggak mau fokus. Tingkat cuek yang tinggi. Ya.
mereka itu memiliki empati yang besar pada lingkaran yang paling dekat pada diri mereka, gitu. Ya. Ini gimana? Kenapa sih terbentuk demikian dalam dunia di sosial media? Kita bisa anak tuh scrolling cepet banget kan? Gitu. Mereka akan stop kalau mereka minat atau mereka punya empati. Kalau mereka punya empati, bisa viral itu kan sebuah postingan. Nah, itu contoh bahwa tingkat cuek yang tinggi itu bukan hal yang secara umum, tapi itu menggambarkan bahwa anak-anak kita cenderung mencari sesuatu yang mereka merasa interconnected dengan diri mereka. Cenderung malas. Contoh, waktu belajar matematik, kita ngajarin ini kalau agak tinggi, inverse dari sebuah matriks. Mereka bilang pusing banget sih gitu. Udah ada kalkulator kok yang ada inverse matrixnya gitu. Mereka pasti bilang begitu. Sama diajarin cara menghitung kecepatan. Kan sudah ada speedometer, udah kelihatan mereka bilang. Nah, mengapa demikian? Berarti kita para guru cenderung mengajarkan tentang cara menghitungnya. Kita gagal untuk membawakan proses berpikir dalam sebuah konteks pengajaran. Jadi mereka tuh nggak bisa melihat bahwa inverse sebuah matriks itu adalah sebuah proses gitu. Tapi mereka merasa itu cara menghitung inverse-nya matriks. Ini dua hal yang berbeda gitu. Salah satu saya langsung biar ini banyak banget soalnya kurang berpikir kritis, senang aksi nyata gitu. Perhatikan Bapak Ibu ya, zaman ini berkembang banyak platform-platform digital untuk sumbangan ya. Di zaman dulu tidak ada, dan jangan salah ya, anak-anak sekarang itu suka juga sebenarnya menyumbang gitu ya, karena mereka itu menunjukkan mereka itu punya misi sebetulnya. Cuman gaya penyampaian, gaya mengartikulasikan misinya itu aja yang berbeda dengan kita. Ya. Nah, sekarang dengan kondisi-kondisi itu, kita sebagai pendidik dituntut untuk bisa menerjemahkan, mentranslasikan aspek-aspek yang 8-9 tadi itu menjadi sebuah proses pengajaran yang efektif. Gitu. Ya. Jadi bagaimana sih nanti ini kaitannya dengan meningkatkan tadi fokusnya siswa, bagaimana siswa terlibat pada proses kita mengajar di depan laptop gitu ya. Ini cara saya ngomong seperti ini aja, seperti saya ulangi lagi, hanya laku untuk anak-anak yang satu punya IQ tinggi sekali dan punya motivasi tinggi sekali. Dan ini kemungkinan besar hanya 0, sekian persen dari anak-anak Indonesia. Oke. Yang kedua, gaya saya seperti ini, ngajar begini, sharing begini, hanya berlaku bagi orang dewasa. Jadi saya nggak bisa membayangkan kalau nanti ke depannya nih Bapak Ibu ya, setelah pandemik selesai, ada wacana PJJ diteruskan. Saya kira akan parah sekali, akan berat sekali gitu ya kalau pakai PJJ. Karena bagaimanapun anak-anak tidak akan siap untuk belajar dengan PJJ. Anak-anak itu di sekolah kita bisa lebih belajar karena mereka ada distraksi yang mereka suka. Ada teman yang diusilin, ada teman ngobrol, ada guru yang ditanya langsung, ada respon yang terjadi setiap waktu. Itu adalah distraksi yang mereka butuhkan untuk menjaga bahkan untuk tetap konsentrasi berada di ruang kelas itu. Kayak anak-anak suka begitu. Nah, tantangan kita buat para guru adalah bagaimana menggantikan distraksi itu menjadi distraksi yang konstruktif. Ya. Jadi kalau di rumah, distraksi sudah sangat tidak konstruktif, sangat distraktif gitu ya. Mungkin rumahnya rame, orang tuanya mungkin sibuk apa juga, handphonenya rebutan, macam-macam tuh kejadian di sana dan nggak ada teman. Jadi kalau di kelas. Jadi tugas kita sekarang adalah sebagai guru menciptakan distraksi yang positif, yang konstruktif bagi anak-anak kita. Terus nanti Bapak Ibu kan tanya, gimana Pak Zul caranya? Gitu. Ya tentu dengan terus belajar. Apa yang saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan bisa untuk menambah ya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat pengalaman, menambah inspirasi
dan tadi pemantik juga untuk kemudian Bapak Ibu tambah mempertajam dan memperluas secara terus-menerus. Gitu. Ya. Tidak mungkin sesi 1 malam ini bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Nah, saya sering katakan pada guru-guru saya, waktu bicara dengan para orang tua, kita tidak meminta orang tua untuk menggantikan peran kita sebagai guru. Jelas mereka akan kewalahan. Dan kita juga tidak bisa meminta orang tua jadi babysitternya anak-anak. Memaksa orang tua untuk memaksa anaknya untuk hadir depan layar laptop atau layar handphonenya. Terlalu berat. Gitu. Bapak Ibu bayangkan juga ada orang tua yang harus keluar bekerja. Ya. Saudara-saudara kita yang mungkin bahkan harus dagang gitu ya. Mungkin tidak kalau tidak keluar rumah. Gimana akan kontrol anak? Kita realistis sajalah gitu ya. Yang mungkin petani harus ke sawah, dan di Kalimantan program petani. Jadi yang saya ceritakan pada guru-guru saya, setiap berbicara dengan orang tua, waktu orang tua bicara dengan anak-anak, misalkan bilang begini, "Nak, ini adalah tanggung jawabmu ya." Jadi pesan yang muncul itu adalah tentang tanggung jawab. Bukan soal kamu harus belajar loh biar pinter, nah gitu ya. Karena buat mereka siapa yang mau pinter, kali ibu, kali bapak, kali kepengen saya pinter, saya enggak kok, saya biasa-biasa aja gitu ya. Jadi anak-anak nggak perlu dikasih tahu dengan kata-kata kamu nanti mau jadi orang sukses enggak gitu. Anak kita udah pada tahu semua, mereka pasti mau sukses. Tapi yang dibentuk adalah tentang konsep tanggung jawab. Jadi orang tua juga tidak harus melototin nungguin anaknya selama 2 jam, 4 jam. Nggak mungkin. Ibu harus beresin rumah dan lain-lain. Jadi pesannya adalah tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah bentuk tanggung jawabmu. Terus bahwa anaknya masih belum dan masih bandel gitu, ya wajar-wajar saja. Gitu. Ya. Jadi mana bisa kita orang tua ngasih pesan hari ini anaknya langsung bisa berubah. Kalau itu terjadi nggak ada peran guru, nggak perlu ada guru. Gitu. Ya. Karena anak-anak itu sedang berproses juga membentuk diri mereka, mencerna informasi, mencerna nasihat, berpikir, bersikap, itu proses pembentukan diri mereka. Proses pembentukan itu perlu kita dampingi dengan pesan-pesan positif, bukan pesan-pesan yang memaksa. Nah, terus bagaimana memotivasi siswa? Motivasi siswa tidak dengan, ayo nak, belajar yang rajin, gitu, ya. Biar nanti bisa terima PTN negeri atau perguruan tinggi negeri, gitu. Nggak laku itu, ya. Namun motivasi siswa itu hanya muncul, nanti saya bahas di belakangan, kalau yang kita sajikan berbentuk sebuah konteks nyata yang mereka bisa relate, mereka bisa menghubungi dengan apa yang kita bicarakan, gitu. Dan mereka merasa bahwa itu penting mereka mereka perhatikan. Jadi motivasi muncul dari situ, ya. Motivasi siswa hanya muncul dari pertama konteks yang kita bawakan, kedua cara kita membangun tahapan pembelajarannya. Nah, jadi di HFX kami mengembangkan yang namanya TMF Bapak Ibu. TMF itu Teaching Mastery Framework. Ada 8 komponen yang guru harus kuasai untuk menjadi guru yang efektif. Kami sering menggunakan kata guru efektif, bukan guru benar, bukan guru baik. Ya, tapi guru efektif. Apa maknanya efektif? Berarti guru berhasil mengajar. Kalau guru berhasil mengajar, nih tangan kanan saya bilang guru mengajar, maka siswa berhasil belajar, gitu, ya, mengajar dan belajar. Jadi bukan guru yang belajar, guru itu mengajar, siswa yang belajar. Nah, supaya ini terjalin, ya, bisa ada hubungan yang baik antara dua ini, maka yang paling mendasar, tadi saya bilang ada 8 aspek ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah PCK, Pedagogical Content Knowledge. Yang kedua adalah Higher Order Thinking Skill. Tadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Namun saya nggak yakin kita punya waktu yang cukup membahas HOTS malam ini. Ya, tapi nanti saya share sedikit lah. Ya. Ternyata ada di sini. Nih dia tadi yang saya tadi gambarkan pakai kertas ini. Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ada 7 aspek PCK yang dikembangkan oleh Maureen Bersheimer. Ya.
Jadi saya memperdalam PCK ini Bapak Ibu, izin menyampaikan tidak bermaksud apa-apa. Saya masih menyelesaikan program doktoral saya di ITB dan disertasi saya itu tentang PCK-nya para guru. Jadi saya membuat penelitian dan eksperimen bagaimana sebenarnya bisa PCK guru itu betul-betul meningkat. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat di layar ini ada yang namanya tadi yang paling atas assessment procedure, ya. Kemudian bagaimana dari isu-isu yang ada tadi dalam situasi sekolah kehidupan kita ini, ya paling bawah itu Ibu, Bapak Ibu, tentang general education konteks dibawakan menjadi sebuah spesifik konteks. Gitu. Ya. Konteks yang nyata yang bisa dibawa dalam sebuah proses pengajaran. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi ya, ini slide-nya. Nah, jadi langsung saya kasih contoh gitu. Ya. Ini saya akan macam-macam nih guru yang hadir, mungkin ada guru SMA, guru SMP, SD, bahkan mungkin TK kali ya. Sekarang ini pelajaran yang sepertinya pelajaran SMA nih tentang contoh gaya apung. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu mengajar siswa pakai persis apa yang saya sampaikan di layar saya seperti ini. Itu masih siswanya langsung kasih videonya di off-kan semua tuh. Ya enggak? Itu yang paling di bawah kotak kanan itu lambang yang paling menyebalkan bagi semua siswa. Betul nggak? Ya. Jadi kalau kita ngajar seperti ini namanya ngajar tradisional, menggunakan kontennya yang utama. Jadi kalau Anda memulainya kontennya seperti ini, maka menjadi sulit. Gitu. Ya. Jadi gimana dong Pak Zul caranya memulai pengajarannya? Gitu. Jadi misalkan Anda buka layar pagi begini ya, selamat pagi anak-anak gitu ya, selamat pagi anak-anak. Ini Bapak pegang botol nih gitu, ya ada airnya, atau mungkin pakai gelas yang transparan. Saya pas nggak pegang ini ya, yang clear gitu. Terus Anda masukkan benda gitu ya, satu tutup botol gitu dimasukkan. Nah, Anda terus bilang, ya, atau Anda pegang dulu 3 macam benda. Anda bilang ini ada tutup botol, ada kapas, dan ada batu. Gitu. Terus Anda bilang, ini kalau Bapak cemplungkan yang batu, di mana letak batunya ya? Jadi Anda tidak menyampaikan teorinya dulu. Gitu. Nah, ini yang saya sampaikan antara konteks sama learning method. Gitu ya. Kalau konteksnya dulu saya mau bilang bisa begini, anak-anak siapa yang bisa berenang? Oke. Ada juga nggak bilang yang bisa diam di atas air, tidak berenang, tapi tidak tenggelam? Gitu. Atau pernah nggak kalian melemparkan benda-benda ke laut atau ke sungai atau ke kolam, bendanya tidak tenggelam, tapi ada juga yang tenggelam? Gitu. Itu konteks. Ya, jadi kalau kita mau membahas, jadi awalnya begitu untuk nanti masuk ke gaya apung. Nah ini saya udah keburu duluan ngomong ya, ini ada di layarnya ya, gitu. Jadi kasih gambar gitu, ya. Nah kalau saya mau agak geser dikit ini buat anak-anak SD ya. Karena bicara tentang gaya apung, SD kelas 1 bisa, asal ngajarnya tepat. Ya. Jadi setelah kita kasih gambar begini gitu ya, kalau Bapak Ibu mau bilang, ayo anak-anak sekarang Bapak Ibu kasih waktu sebentar, ambil ember. Gitu, ya, ambil ember kasih air. Coba kalian cari 3 benda di luar sana, di sekitar rumah kalian. Cari 3 benda, kasih nama benda yang masing-masing, coba lempar ke dalam ember, ya. Nanti tulis ya, benda mana yang hanya di atas air, mana yang masuk ke dasar air, mana yang ada di tengah-tengah atau melayang di dalam air. Oke. Nanti kalau untuk anak yang SMA, Anda tanya gitu,
benda yang model yang melayang ini, kalau dengan gaya berenang dekat yang mana ya waktu kalian di dalam kolam air gitu. Kalau yang batu ini gaya yang mana ya gitu. Jadi setiap kita bawakan sebuah konten itu terhubung dengan pengalaman mereka dan konteks nyata kehidupan. Nah, kemudian waktu kita bertanya sama mereka, kita nggak bertanya yang begini nih, gitu. Di kelas aja sudah nyebelin nih, kita ngajar model begini udah nyebelin kan, apalagi di layar handphonenya kecil pisan gitu ya, gitu. Tiba-tiba muncul gambar-gambar, tulisan-tulisan yang sangat teknis gitu. Jadi kita harus, tadi saya bilang di PCK ada outcome-nya, kita harus mengembangkan cara bertanya yang berbeda. Nanti kita belakangan saya sampaikan cara bertanya berbeda untuk mengujinya gitu ya. Jadi saya minta anak-anak untuk menghitung berapa tuh massa jenisnya. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Aduh, kan nanti kita bisa pakai ini nih, alat yang mereka pegang sendiri, supaya yang kita sampaikan massa jenis itu tidak dengan bahasa-bahasa yang teknis dan membingungkan, tapi bahasa-bahasa yang mudah mereka hubungkan dengan benda yang mereka pegang sendiri. Nah, sebelum lebih lanjut, jadi sekarang mengapa PCK sangat berpengaruh kuat dalam distance learning? Jadi perlu saya garis bawahi, PCK ini mau distance learning, mau in-class learning, mau one-to-one learning, adalah cara yang sudah teruji, bisa membangun hubungan yang kuat. Ya. Artinya hubungan yang kuat itu artinya dia akan berpengaruh antara apa yang disampaikan oleh guru dan apa yang diterima oleh siswa. Jadi pertama, yang paling bawah Bapak Ibu bisa lihat, siswa memiliki pengalaman langsung atas suatu kejadian. Karena dia punya pengalaman langsung, artinya dalam benaknya, di persepsi mereka itu, sudah ada konsep dasar tentang apa yang kita bicarakan. Maka dari situ akan meningkatkan keterlibatan siswa di kelas untuk pembangunan kognitifnya. Contoh gini Bapak Ibu, biar lebih mudahnya. Bapak Ibu tiba-tiba datang ke sesi online seperti ini, terus saya mengajar atau berbicara tentang konsep sustainable energy gitu. Ya. Terus saya bicara tentang istilah-istilah yang berat. Atau saya bicaranya bilang begini, karena sustainable energy, Bapak Ibu bagaimana supaya minyak jelantah, minyak goreng kita itu tidak terbuang. Jadi apa yang saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana itu bisa lebih mudah dipahami oleh orang-orang, audiens saya, karena para ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasa di rumah tahu dengan konsep minyak jelantah dibandingkan dengan kata-kata sustainable energy. Ya, jadi penting sekali mencari apa yang ada dalam ranah persepsi siswa untuk menghubungkan dengan langkah kognisi berikutnya. Dari situlah kemudian PCK mengembangkan atau mengakomodasi pembelajaran berbasis experiential learning yang tadi baru saya kasih contoh sederhana barusan. Ya. Dan experiential learning ini yang akan menjadi jiwa proses pembelajaran. Gitu. Ya. Nah, saya mau garis bawah ini di sini nih. Banyak guru-guru ya, ini di banyak sesi saya mereka bertanya begini, Pak, experiential learning kan kita berarti harus pergi ya Pak. Kalau belajar binatang harus ke kebun binatang. Kalau tentang hutan, tentang tanaman, berarti kita harus pergi ke pegunungan. Oh bukan, saya bilang. Itu field trip namanya. Experiential learning itu banyak siswa datang ke kebun binatang, datang ke museum, tapi nggak belajar apa-apa. Cuma jalan-jalan aja. Itu field trip. Tapi experiential learning itu adalah proses bagaimana kita bisa mencerna sebuah pengalaman di masa lampau, ya, pengalaman di masa lampau, atau pengalaman yang kita ciptakan barusan seperti ini, pengalaman yang diciptakan barusan, kemudian kita bangun dialog, dari situ siswa bisa memahami maksud yang kita bicarakan dari kejadian yang sedang terjadi. Itu namanya experiential learning. Atau tadi menggali kembali pengalaman mereka di masa lampau, mereka berenang, mereka melempar batu, gitu. Ya. Kemudian kita bangun dialog yang tepat. Dari situlah mereka mulai membangun tingkat kognisi yang lebih tepat atau lebih bagus tentang apa yang pernah terjadi pada diri mereka. Itulah namanya experiential learning. Nah, ini kalau mau diberikan sedikit tentang HOTS dalam distance learning. Ya.
Jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar semua ya. Jadi kan ini dikembangkan pertama kali oleh Benjamin Bloom ya. Kita dengar dulu namanya Bloom taxonomy. Kan kalau belum taksonomi kan hanya satu dimensi ya, dari C1 sampai C6. Nah, muridnya Bloom ini si Anderson ini dan Krathwohl ini mengembangkan yang dua dimensi ya. Yang adalah dimensi fakta, konsep, prosedur dan metakognisi. Ini kalau dalam bentuk yang komplit seperti ini. Okay. Ada 24 learning stages ya, tahapan-tahapan pembelajaran ya. Yang dimensi ini mendatar ini mulai dari remember sampai create. Ini faktual sampai metakognitif. Itu ada 24 ini. Puncaknya ada di sini, MC6 ya. Ini gimana bahasa, ini panjang sekali Bapak Ibu ya, tapi saya kasih contohnya di sini. Jadi di apa namanya, di layar laptop gitu ya. Inilah bentuk-bentuk pertanyaan yang kita perlu desain. Pertanyaan ini kita lontarkan dan pertanyaannya sudah dirancang menurut kotak-kotaknya Anderson Krathwohl taxonomy. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pertanyaan sebanyak ini paling mentok hanya ada di PC2 yang paling bawah. Ya. Jadi yang nanya PC2 itu, ini kan levelnya cukup tinggi Bapak Ibu di PC2. Bapak Ibu lihatnya di layar ya, yang panah biru paling atas PC2, procedural understand namanya. P itu prosedur, C2 itu understand. Seringkali kita waktu bertanya pada siswa di awal langsung nanya tentang bagaimana kemana arah gaya sebuah benda. Waduh, gaya banget pertanyaannya ya. Gitu. Kemana gaya arah sebuah benda? Itu siswa udah mabuk semua itu dengarnya aja. Ya. Ini saya kasih contoh apa materi yang saya gambar sebentar ya. Nah, ini biasanya kalau di kelas dan banyak guru-guru juga begini. Ada dibuatin apa? Saya gambar dulu bentar ya. Gitu. Nah, kelihatan gambar saya? Nah, suka ditanya, kemana arah gaya benda ini? Gambar ini saja, buat sebagian besar siswa tidak bermakna apapun. Hanya sebagian siswa yang bisa menerjemahkan bahwa ini adalah representasi bentuk 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi. Itu hanya paling 5% siswa yang bisa mampu menerjemahkan maksud gambar ini. Baru gambarnya saja. Belum bicara tadi yang katanya arah gaya. Nah, Bapak bayangkan kalau Anda mengajar di layar laptop pakai gambar ini, terus berbuih-buih misalnya tentang arah gaya. Nah, bandingkan tadi kalau Anda kasih konteks, Anda ajak mereka beraktivitas, lantas ini daftar pertanyaannya. Pernahkah kalian terjun ke kolam renang atau sungai? Ketika tubuh mencapai kolam, apa yang kalian rasakan? Jadi dibangun, ini namanya experiential learning. Ya, berbasis pengalaman, dibangun kesadaran. Okay. Apakah tubuh kalian cenderung terdorong ke atas? Gitu. Ini masih sensing semua nih, masih di FC1 nih pertanyaannya. Coba kamu dorong ke bawah balok yang terapung ini pelan-pelan. Nah, tadi kan saya kasih contoh ya. Jadi Bapak Ibu sambil bertanya, ambil gelas atau cangkir atau mangkok, dorong pelan-pelan. Apa yang kamu rasakan? Ayo nak ambil dulu, ambil gitu. Ya. Apa yang kamu rasakan saat kamu dorong jarimu? Ada kayak menahan nggak gitu. Baru muncul pada nomor 5. Kemana arah gaya yang mendorong jari tanganmu tersebut? Selain gaya apung yang arahnya ke atas, adakah gaya lain gitu? Jadi kita masukkan arah gaya apung dalam proses belajar, dalam proses kegiatan yang sedang mereka lakukan. Mengapa HOTS berpengaruh kuat dalam distance learning gitu?
Jadi tadi ketika kita memulai dengan sebuah konteks, kita tuh kayak baru kenalan dari suka gitu. Kayak kita Bapak Ibu, kita kenalan suka. Tapi kalau terus pas ngomongnya nggak nyambung, kan males nggak sih? Jadi kita, aduh ngomong apa sih? Akhirnya kita nggak jadi dekat lagi sama orang itu. Nah, 7 pertanyaan ini adalah proses dialog, sehingga setelah suka kenalan tadi dengan sebuah konteks gitu, obrolan tuh jadi mantul gitu. Karena yang satu ngomong apa, yang satu tuh bisa nimpalin karena pertanyaannya make sense. Gitu. Make sense artinya masuk akal buat orang yang diajak bicara. Gitu. Ya. Nah, dari sinilah yang orangnya terpisah ini, mau di kelas kan juga terpisah ya, kita nggak bersatu sama siswa kita. Ya. Di layar laptop juga begitu. Tapi terbangun interkoneksi pikir melalui dialog-dialog yang berhubungan dengan pengalaman diri dia sendiri tadi itu. Itulah kemudian mengapa HOTS menjadi sangat penting dalam distance learning, karena dia menjadi semacam tali pengikat, ya, tambang pengikat antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Nah, itu contoh sederhananya sampai di situ. Mau sampai sini dulu atau mau saya lanjutkan tentang bagaimana membangun mindset para gurunya? Gimana nih Bu Mus? Ini kayak pemanasan gitu dulu nggak Pak? Atau refreshing dari materi gitu? Jadi ada 2 bagian materi, ya. Jadi ada 2 bagian utama materi saya. Yang pertama tadi adalah tentang PCK dan HOTS-nya. Sampai situ kita bisa tanya jawab dulu. Yang kedua ini adalah terus bagaimana sih para guru ini lebih mengembangkan mindset barunya gitu, supaya bisa lebih menggunakan HOTS dan PCK dalam kesehariannya. Mau ini kita teruskan ini atau kita tanya jawab dulu materi yang pertama tadi? Silahkan. Boleh tanya jawab dulu dari materi yang pertama tadi Pak ya? Baik, silahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Ini udah ada pertanyaan dari Pak Indro nih Pak. Baik. Bentar saya lihat di mana kolomnya ya. Untuk tingkatan bawah, bagaimana seni dan langkah transformasi PJJ yang lebih efektif ditinjau para orang tua atau wali, terutama tingkatan PAUD dan SD. Sebentar, dari Bapak siapa? Bapak Subanindro. Yang relevan untuk tingkatan bawah, bagaimana seni dan langkah transformasi PJJ yang lebih efektif. Itu? Iya. Saya tanya dulu nih, maksudnya tingkatan bawah ini tingkatan sosial ekonomi ya Pak Subanindro? Maksud ya, Pak Indro itu tingkatan kelas bawah ke bawah, artinya itu kelas SD itu kan untuk kelas bawah kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan punya orang tua. Kemudian untuk PAUD, TK itu kan punya orang tua. Ya. Nah, intinya PJJ itu kan sebenarnya untuk kelas bawah ini itu sebagaimana Bu Titik tadi, intinya itu harus ada bantuan dari orang tuanya sendiri. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, sementara orang tua sendiri ini kan sebagaimana Bapak bilang tadi, itu ada yang tidak punya HP, HP-nya sendiri itu HP yang tidak bisa Android, hanya sekedar telepon. Nah ini loh Pak, menjadi tantangan kita. Ya. Nggih, itu yang dimaksud tingkatan bawah itu yang kalau kelas 4, 5, 6 sudah tinggi itu. Oh, baik ya, early grade kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya. Dan termasuk PAUD, Pak. Ya. Saya punya ponakan di Jakarta itu TK bukan PAUD ya istilahnya ya, toddler umur 3 tahun. Apa kita sebenarnya kelompok bermain ya, KB ya, kelompok bermain. Nah, jadi tadi kembali yang saya sampaikan tadi kalau Bapak Ibu ikuti yang untuk SMA SMP saja cara ngajar
yang tadi saya bilang tentang gaya apung tadi, itu mau PJJ, mau di kelas, harusnya seperti itu mengajarnya, gitu ya. Bukan dengan tiba-tiba menuliskan rumus, menjelaskan istilah-istilah teknis, gitu. Nah, sekarang buat anak-anak tadi, Bu Titi, pas itu sempat bertanya juga, misalkan, maaf Bu Titi kan sempat tanya di sesi brainstorming, kalau boleh saya sampaikan di sini ya Bu Titi ya, katanya gini, kata Bu Titi, Pak, anak-anak saya itu nulisnya itu dari bawah, nggak dari atas, gitu. Terus saya bilang, masalahnya apa kalau nulis dari bawah, gitu. Nggak ada juga sih Pak, gitu kan. Nah, di sini saya mau coba garis bawahi adalah bahwa satu, bukan soal tentang bagaimana si anak melakukannya, tapi yang penting dia melakukan dulu. Tuh, yang kedua, ekspektasi nih. Tadi Bu Titi ngasih contoh waktu fonetiknya salah, bunyi suaranya salah. Bagus tuh Bu Titi mengirimkan pakai voice note. Namun yang mau saya sampaikan, mohon izin Bapak Ibu, dengan kondisi seperti ini, terutama buat anak kita yang di TK sama SD grade yang bawah 1-3, bahkan saya bilang sampai kelas 5 sekalipun, kita harus menyesuaikan apa target pengajarannya. Jadi jangan kita samakan dengan kondisi mereka ada di kelas saat kita melakukan PJJ. Jadi misalkan saya mau ngajar anak-anak saya kelas 1 nulis angka 1, 2, 3, 4. Jadi kan Bu Titi bilang begitu, ini kan transisi nih. Gitu. Bagaimana anak bisa nulis angka 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi saya bisa, ini kita semua mencoba ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mau sampaikan begini, tidak ada sebuah pakem yang harus begini, itu nggak ada. Jadi kita harus mengembangkan dan harus mencoba. Jadi saya membayangkan membuat anak-anak itu, dan ketika siswa saya ada 20 anak di layar yang hadir gitu, saya juga harus cukup memaklumi diri saya sendiri kalau hanya 2 anak yang ngikutin. Ya, nggak semua anak melihat saya pada waktu itu di layar tersebut gitu. Nah, kemudian dibandingkan, jadi saya bisa mana? Ayo nak, gitu ya. Sekarang pegang spidolnya atau pegang pennya gitu ya, pegang kertas, tunjukkan kalian ikuti apa yang Bapak lakukan sekarang gitu. Jadi kita lakukan dan anak juga ikut melakukan. Nah, yang mau saya sampaikan dengan konsep PJJ buat anak-anak sekarang yang Bapak bilang di tingkatan rendah ini, bukan target bisa nulis sampai 10. Targetnya adalah mereka mau mengikuti kegiatan bersama kita saja dulu. Ini saya bilang tadi membangun rasa tanggung jawab. Karena kalau targetnya adalah mengerjakan angka-angka, terlalu berat buat mereka di saat seperti sekarang. Buat 1 angka aja sudah kesulitan. Sama tadi kayak fonetik, bunyi suara gitu. Dibandingkan harus misalnya antara apakah bunyinya E atau E gitu. Kita pakai lucu-lucuan aja gitu. Saat kita bilang gini, gitu ya. Kalau wah mata Bapak ada di mana nih gitu. Ayo coba kamu coba dong, gitu. Gitu. Kalau kirim suara apa ya gitu. Jadi bukan soal bunyinya yang utama, tapi menghubungkan antara sebuah bunyi dengan sebuah tindakan. Itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Tentu nanti butuh untuk mata pelajaran lain atau tema-tema lain butuh kita pikirkan ya. Memang tugas guru memikirkan harus apa saja ya gitu. Kayak tadi Bapak nanya gini, saya harus mikir lagi nih. Kalau bunyi itu saya harus ngapain ya gitu. Iya Pak. Intinya yang saya tangkap Pak. Intinya ya, kita pelan-pelan bertahap. Intinya kita pelan-pelan bertahap karena orang tua juga belajar. Betul. Betul Pak, betul sekali. Betul. Terima kasih Pak. Sama-sama, tinggal yang tahapan-tahapannya itu harus kita rancang sedemikian rupa agar tetap ada makna-makna di dalamnya. Jadi ibaratnya kalau dulu sebelumnya dalam waktu 1 jam kita bisa ngajar 5, sekarang dalam waktu 1 jam ngajarnya pun 1 pun tidak apa-apa, nggak selesai. Tapi dalam mengerjakan yang 1 itu ada proses pengalaman yang siswa dapatkan. Baik, pertanyaan berikutnya ya Bu Mus. Iya.
Bapak Indro udah terjawab Pak ya? Iya, terima kasih Bu Mus. Selanjutnya, iya Bapak. Selanjutnya ada dari Ibu Mariani Pak. Ya. Dalam PJJ ini ketika kita ingin menyampaikan materi dengan lebih kreatif, misalnya melakukan simulasi langsung seperti yang tadi Bapak contohkan, tidak melulu menampilkan banyak tulisan pada slide, namun terkadang malah memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan dalam diri saya sedikit merasa terbebani bahwa materinya harus selesai sehingga terkadang menggunakan metode yang monoton. Mohon sarannya Bapak untuk mengatasi masalah. Ini sebetulnya pertanyaan yang saya dapatkan bukan cuma selama training melalui online, karena tahun lalu itu kan saya keliling ya ke banyak tempat, dan mesti guru-guru bertanya gitu sama saya, Pak, kalau ngajar secara Bapak ini pasti butuh waktu lebih lama. Ada dua cara jawabnya saya jawab begitu. Bentar ya, mohon maaf, batuk. Yang pertama saya bilang, penting mana buat kita menyampaikan banyak siswa tidak mengerti atau menyampaikan sedikit siswa mengerti. Terus mesti begini lagi pertanyaannya, tapi Pak kita kan dituntut Pak oleh kurikulum, gitu kan, masih kan gitu, ya, nggak usah PJJ, dulu pun juga begitu. Terus saya bilang begini, belajar itu adalah proses yang bertumbuh dalam benaknya siswa. Jadi gini maksudnya, kalau di tahap awal kita masukkan itu berhasil yang sedikit itu kita tuh kayak menanam sebuah bibit di dalam pikiran mereka dan itu tumbuh. Jadi dengan waktu, kan ini dia bertumbuh, omongan-omongan kita itu lebih mudah ditangkap oleh siswa karena sudah ada bibitnya di dalam sini. Nah, beda halnya kalau kita tuh menyampaikannya banyak, tapi nggak ada satupun bibit yang ada di dalam kepala mereka. Jadi setiap kita ngomong itu kayak masuk kanan keluar kiri, bahkan nggak pernah masuk lewat depan, muter aja tuh pengetahuannya. Apa yang saya maksudkan? Contoh tadi waktu ngajarin soal gaya apung saja. Karena kita tiba-tiba langsung jelasin gaya apung adalah kita gambarkan, terus ditulis rumusnya, nanti jenis apa masa jenis adalah M kali V begitu. Sementara siswa itu tidak pernah dapat sense apapun dari apa yang semua kita bicarakan. Pas materi lanjutan mulai menghitung, nggak ada yang bisa. Ya. Jadi kalau Bu Mariani, Ming tadi bertanya, bagaimana sarannya? Kalau saya pribadi, saya ya ngurus anak saya sendiri, sebagai orang tua, saya tuh nggak perlu ngomongnya banyak, gitu. Ya. Tapi yang saya sampaikan sedikit, mereka bisa terima. Dari situ sebagai modal untuk berpikir. Gitu. Kayak kita mau usaha, modal untuk usaha. Nah ini modal untuk mikir. Jadi kalau besok-besok berikutnya kita kasih sesuatu umpan lagi, mereka lah dapat gitu, mereka nangkep karena sudah ada bibit dalam kepalanya, dalam pikirannya. Itu ya Bu, saran saya tetap fokus pada menciptakan sebuah konteks, kemudian bangun proses berpikir nalar yang tersambung, dan kemudian dengan contoh-contoh konkret. Itu bukan menurut saya saja Bu, itu menurut guru besarnya PCK ya, Schulman, Lafran, Morin Dersheimer ya, untuk membuat proses mengajar yang efektif dan siswa bisa mengerti. Gitu Bu. Silakan loh ya, kalau nggak puas tidak apa-apa ya, nggak harus puas dengan jawaban saya. Ibu Nuria mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu? Kalau nggak ada, boleh dilanjut ke materi selanjutnya Pak. Begitu ya, oke. Jadi gini Bapak Ibu. Sebentar mana? Oke, masih hadir 61 ya, alhamdulillah. Oke, jadi kan di saat kita sebagai guru ditantang ya Bapak Ibu ya, kondisi berubah, kita harus berpikir lagi gitu ya. Jadi kan Bapak Ibu bilang ini gimana ya gitu. Kan kita selama ini kan berpikir dengan gaya yang quote unquote sama dengan situasi yang sama sepanjang tahun. Sekarang situasi berubah, kita harus mikir ini gimana supaya pikiran kita ini juga berubah kan gitu. Ya. Nah, salah satu metode cara kita membangun gaya berpikir baru dalam pendekatan pengajaran manusia dewasa namanya coaching, gitu ya.
Apa sih coaching? Ya, saya jelaskan kenapa tidak mau. Oke. Jadi, oh ya Bapak Ibu, saya perlu sampaikan supaya cukup clear. Saya juga seorang professional dan executive coach yang bersertifikasi dari ICF ya, International Coach Federation. Jadi coaching ini ada jadi ada teacher kayak Bapak Ibu, saya juga guru, Bapak Ibu juga guru, sebuah profesi melalui sebuah proses jenjang pendidikan. Coach juga ada proses pelatihannya gitu ya. Dan mengapa teknik coaching ini nanti kalau Bapak Ibu pakai untuk diri Bapak Ibu sendiri dalam tadi kan gini, gimana sih mikirin 7 pertanyaan tadi yang soal gaya apung tadi. Nah, karena nanti Bapak Ibu latihan untuk membangun gaya berpikir Bapak Ibu, lambat laun Bapak Ibu akan menggunakan teknik itu juga pada siswa-siswa. Ya. Karena coaching itu, nah saya langsung sampaikan sebelum teorinya ya. Jadi saya sampaikan dulu tiga area tentang coaching itu, cara berpikirnya. Pertama, dia harus berpikir ramping. Ramping itu efektif gitu ya, lean, ya, tanpa lemak. Gitu. Terus menelusuri sebuah proses. Tadi lihat nggak yang 7 pertanyaan tentang gaya apung. Untuk bertanya yang ke-7 itu, untuk bertanya arah gaya saja, ada 6 pertanyaan yang terstruktur yang kita buat sampai yang ke-7. Nah itu sebuah proses berpikir. Tapi berpikir harus apa? Harus ramping. Artinya yang 6 tadi itu harus convergent mikirnya, terstruktur. Supaya nyampe, nggak belok-belok gitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat lagi 6 pertanyaan yang tadi itu, semuanya berurutan untuk mencapai ke pertanyaan yang ke-7. Nah, dalam setiap proses berpikir itu, ada sebuah konteks gitu. Konteks itu sebuah kejadian yang meliputi sebuah teori atau pendekatan. Contoh nih kita kalau orang Islam belajar hukum, mesti ada asbabun nuzulnya kan gitu. Nggak tiba-tiba moro-moro Allah kasih tentang hukum waris, nggak begitu. Ada kejadian di masa Nabi, ada sebuah masalah yang orang merasakan masalahnya butuh jalan keluar, turunlah hukum. Jadi hukum itu turun karena ada sebuah konteks kehidupan. Sama, gitu. Mau ngajarin gaya apung, ngajarin masa jenis, nggak bisa tiba-tiba masa jenis, nggak bisa tiba-tiba gaya apung gitu. Ya, tapi ada sebuah proses berpikir yang konteks, tersusun secara ramping dan menelusuri sebuah proses. Ya, nah ada 11 kompetensi coaching oleh ICF gitu. Tentu saya nggak mau bahas ini butuh waktu 2 hari membahas ini. Tapi yang mau saya highlight garis bawahi di sini adalah Bapak Ibu lihat yang nomor 3, ya. Communicating effectively, berkomunikasi secara efektif. Lihat di sini ada nomor active listening, powerful questioning, dan direct communication. Ya. Mendengar secara aktif. Gimana sih dengar secara aktif itu? Mendengar yang diikuti dengan pertanyaan yang powerful. Apa maksudnya contoh pertanyaan yang powerful itu? Tadi yang 7 pertanyaan saya kasih contoh tadi itu pertanyaan yang powerful. Kalimatnya sederhana, kata-katanya, nomenklaturnya adalah nomenklatur yang ada di benak siswa, dan bertanya secara langsung itu bukan langsung orang per orang, tapi langsung pada inti yang mau dibahas. Kalau pakai pendekatan pengajaran, ini namanya pedagogis, ya, pedagogis. Oke. Nah, sekarang saya mengembangkan, jadi ini lembaga yang saya pimpin juga, The New Institute. Ya, di sini saya membangun kemampuan coaching supaya kita itu bisa lebih mengembangkan kemampuan berpikir kita. Saya menggunakan yang namanya I-Transform. Ini saya ciptakan. Jadi I-Transform itu berarti saya bertransformasi, berarti saya berubah gitu. Ini kayak transformer, kayak transformer ya. Jadi berubah seperti apa? Dari cara berpikir lama ke cara berpikir baru. Dari cara gaya ngajar monoton, gaya ngajar kreatif. Dari gaya ngajar teknis, ngasih informasi teknis,
ke gaya ngajar kontekstual. Gitu. Gimana caranya? Gitu, ya, jadi kita latihan nih, ya. Maka saya cipta namanya I transform, itu saya buat jadi singkatan, ya. I-nya itu imagine, membayangkan, ya. Targetnya itu adalah dari bayangan yang banyak itu apa yang mau kita targetkan. Rationalize itu apa yang kita punya dalam diri kita untuk bisa melakukan mencapai itu semua. Analisa, analyze, apa yang dibutuhkan hal-hal lain yang untuk mendukung pencapaian itu. Specify, tentukan dari semua tadi bagian dari rationalize dan analyze, mana yang betul-betul pas buat kita. Terus kita buat sebagai langkah-langkah terstruktur, formalize aja 7 pertanyaan. Ya. Manifest, jalankan, dan review. Benar nggak, kurang nggak, tepat tidak. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan setiap waktu harus kita evaluasi kembali. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh bagaimana PCK ditinjau dengan coaching. Gitu ya. Tadi di bagian gaya apung, dengan pendekatan PCK, kita pakai contoh yang sudah tertera. Pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa memiliki pikiran seperti itu? Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti tadi itu keren sekali, bukan. Tentu saya kira Bapak Ibu punya juga pikiran-pikiran yang lain. Tapi maksudnya di sini adalah, kan kita sering begini nih, kok bisa ya si Nadiem Makarim mikirin Gojek kan gitu kan? Kok bisa ya Einstein itu bisa mikirin hukum relativitas gitu? Kok bisa ya seorang ibu itu bisa buat sambal yang enak banget kan gitu kan? Nah, kan kita kok bisa ya, kan bisa itu muncul dari pikiran. Jadi coaching itu proses bagaimana kita menumbuhkan pikiran untuk punya pikiran, gitu. Ya, berpikir untuk punya pikiran. Gitu. Bisa nggak kita kembangkan kemampuan pikir? Bisa sekali, gitu. Justru membuat kita bisa kecepatan, bisa untuk terus memaksa diri kita berkembang itu kalau kita mau berpikir, gitu, ya. Banyak kejadian di banyak guru di Indonesia, di banyak tempat, nggak hanya Indonesia saja, mengajar jadi rutinitas, pakai buku ajar, gaya ngomongnya sama, LKS-nya sama. Jadi praktis kalau ada guru 10 tahun mengajar, dia mengulang-ulang saja gitu. Akibatnya guru tidak mengembangkan kemampuan pikir berbedanya. Nah, boom, pandemik datang, semua berubah, jadi bingung. Ya. Terus yang ketiga, kalau IQ manusia tidak berubah, kita nggak bisa dong mengubah nasib kita. Ya. Takdir yang nggak bisa diubah, tapi kalau nasib bisa kita ubah. Ya. Nah, sekarang kita latihan nih, ya. Jadi imagine-nya, gitu. Kan tadi gini, kan si guru mau mengajarkan tentang gaya apung. Bagian dalam gaya apung itu nanti ada tentang masa jenis, gitu. Jadi kita sebagai guru tuh membayangkan dulu, kan kita udah ngerti nih ilmunya, kita bayangkan, gitu. Situasi apa aja sih yang benda itu tidak tenggelam gitu. Kita bayangkan, jadi kita membayangkan, jadi kita tuh menggunakan imajinasi kita. Nah, imajinasi kita itu kita dorong dari mana? Dari konten yang mau kita ajarkan. Tadi misalkan saya pas bicara tentang fonetik tadi kan, gitu. Saya sambil mikir loh tadi Bapak Ibu, aduh gimana ya antara E dan E gitu. Saya membayangkan apa yang paling menarik buat siswa saya ya. Dengan bunyi-bunyi semacam itu, baik kelas 1 SD ya, apa yang bisa saya lakukan dalam dengan wajah saya supaya anak-anak tertawa ya, gitu. Nah itu imagine, ya, bayangkan semuanya. Kemudian dari semua yang sudah saya bayangkan itu, saya milih target, apa yang bisa saya pakai untuk sesi saya kali ini. Gitu. Saya mau pilih 3 deh. Pertama, saya mau coba yang anak-anak berenang. Kedua, anak-anak melempar batu di kolam. Ketiga, kalau anak-anak menekan sesuatu di atas permukaan air. Karena pada saat itulah saya bisa melihat bagaimana proses sebuah benda antara melayang, terapung atau tenggelam. Terus rationalize.
dari apa yang mau saya sampaikan tadi itu, target-target itu, ya, apa yang saya punya dalam diri saya? Saya paham nih, kalau saya menekan begini, rasanya ada yang menahan gitu. Jadi saya rasakan dulu sendiri gitu, ya. Oh, saya tuh kalau lompat ke dalam air, saya pernah merasakannya ada kayak yang nabrak ya di badan saya gitu. Jadi saya rationalize dulu. Setelah itu saya analyze apa yang saya perlukan ya. Karena tadi saya mau kasih contoh barang, berarti saya mikir saya perlu sebuah benda, karena anak-anak perlu melihat, jadi kalau bisa transparan, supaya dia bisa melihat airnya, bisa melihat benda yang dicemplungkan, gitu. Ya. Setelah itu saya pastikan specify, berarti saya perlu ini, perlu alat bantu ini saja, saya siapkan semuanya. Terus formalize saya buat dalam rencana pengajaran, ya. Apa yang Bapak Ibu biasa sebutnya RPP, mau RPP 1 lembar kayak mau 3 lembar sih terserah. Yang penting diformalkan, ya. Kalau di tahap lessons plan, kemudian ada namanya teaching scenario, ya, skenario pengajaran itu dibentuk formalize. Setelah itu lakukan seperti yang saya lakukan tadi barusan, ya. Waktu saya lakukan bangun dialog tadi yang hot, saya tanya, kalau setelah saya lakukan ini 7 pertanyaan saya itu nggak dapat respon, berarti ada yang salah dengan apa yang saya lakukan, bukan siswanya yang salah gitu. Jangan-jangan aktivitas yang saya berikan dengan 7 pertanyaan itu kurang terhubung ya, sehingga siswa saya nggak jawab. Atau jangan-jangan bukan soal tidak terhubung, jangan-jangan apa Pak? Nah ini saya sampaikan berikutnya. Ini dia. Jangan-jangan ini. Jadi ada 4 learning cycle. Oke. Biasanya di semua tempat makanya cuma 3 ya Bapak Ibu, afeksi, psikomotor, terus kognisi. Ya, begitu ya. Kalau saya di HAPEX, kemudian saya kembangkan jadi 4. Pertama ada afeksi, bagaimana anak tertarik belajar. Jadi dengan konteks. Gitu. Kemudian behavior, ya. Tadi diajak anak mengikuti kegiatan kita, itu behavior. Jadi kita memodifikasi perilakunya. Ya. Jadi waktu tadi saya bilang, anak-anak lihat ini, terus anak-anak coba ambil ember tempat kalian di rumah kalian, isi air, kan mau tidak mau mereka jadi pergi. Nyari cuma duduk, berubah behaviornya. Pergi, ngambil ember, isi air, kemudian engagement-nya apa? Kan saya bilang tadi, cari 3 benda. Gitu, ya. Coba cemplungin satu-satu. Terus buat laporan. Jadi waktu dia buat laporan ditulis itu, dari apa yang dia rasakan sendiri, itu engage namanya. Dia terlibat. Oke. Nah, kalau 3 ini tercapai, baru tercapai kognisi level keempat. Apa level kognisi itu? Tadi yang 7 pertanyaan. Makanya tadi saya katakan, ketika seorang guru bertanya pada siswa, dan siswa tidak bisa menjawab, baru di level kognisi. Kita tidak nyalahkan siswa, kita cek dulu. 3 syarat langkah sebelumnya tercapai tidak. Ya jangankan mau bisa jawab, tertarik aja enggak. Ya enggak. Awalnya tertarik nih, guru yang ngomong depan kelas atau di layar gitu. Tapi siswa nggak bisa merubah perilakunya. Terus dia cuma tertarik gitu, dengerin gitu aja. Nggak ada yang dia lakukan. Maka nggak terjadi langkah engagement berikutnya. Nah, 3 tahapan ini yang tanggung jawab kita awal yang kita harus beresin agar kemudian muncul kognisi. Nah, kata-kata tadi saya bilang tanggung jawab ya Bapak Ibu, tanggung jawab. Gitu. Jadi peran orang tua itu sangat terkait erat nanti dengan proses engagement. Jadi siswa itu akhirnya juga mau berusaha karena mikir, oh ya tanggung jawab. Bukan mikirin kognisi, harus ngerti, harus bisa, harus pinter. Nah, itu nanti jadi langkah lanjutannya gitu, ya. Jadi bukan target utamanya. Nah, di PJJ ini
kalau kita bisa sampai level 1 dan 2 aja, affection dan behavior sudah bagus. Apa maksudnya kok saya bilang begitu? Lah, siswa kita kan banyak videonya di off-kan. Mana kita tahu Bapak Ibu? Iya kan? Nah, saya kalau bilang ke guru-guru saya, kita punya strategi gitu. Jadi waktu mungkin Bapak Ibu juga lakukan gitu ya. Kita kalau minta siswa buka videonya dan dia tidak merespon dalam waktu katakanlah 5-10 detik, berarti dia nggak memperhatikan, berarti kita tahu dia nggak engage. Itu jadi sebuah catatan. Jadi jangan sampai kita juga biarkan saja kondisi videonya tidak terlihat itu dan kita ngomong menjelaskan terus, ya nggak ada gunanya juga itu. Kita capek, buang tenaga, buang pulsa, siswa juga buang pulsa. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal-awal tentang teaching mastery frameworks yang dikembangkan oleh HFEX, ya. Dan oh ya Bapak Ibu, saya izin menyampaikan ya Bu Mus, kami mengembangkan program Sister School tahun ini. Yang terpilih itu sekolah SD Negeri 5 Sungai Andai, gitu ya. Jadi sekolah ini mendapatkan bimbingan dari kami selama 1 tahun free, ya. Bahkan dapat hadiah, dapat reward nanti kalau menjalankan program-programnya. Dan ada 2 sekolah juga yang ikut, tapi program lebih kecil itu SMK Wikrama, mereka akan mulai tahun depan, dan SMP Negeri 6 kalau saya nggak salah, Andil Bakti atau Alalak gitu ya. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, kami juga mensosialisasikan TMF ini ke banyak sekolah, ke para guru, harapannya kemudian nanti Bapak Ibu para guru bisa bersama-sama kami kemudian terus juga memperbaiki TMF ini gitu. Ini kan bukan sesuatu yang kebenaran mutlak ya, tapi tadi kan saya bilang di level manifest, level ke-7 kita jalankan dan kita review bersama. Tentu pengalaman Bapak Ibu di luar sana dengan semua permasalahan, situasi-situasi di tiap-tiap lingkungan akan memberikan warna berbeda, ya, memberikan input balik feedback berbeda kepada kami dan kepada Bapak Ibu semua, dan terus sama-sama bekerja memperbaiki cara kita mengajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Udah slide terakhir berarti Pak ya, yang TMF. Sudah, saya stop share ya, kita kembali ke layar saja. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung di kolom komentar seperti tadi. Yang program TMF tadi berarti terbuka untuk semua sekolah Pak ya? Ya, betul. Betul. Bagaimana Bapak Ibu, bermanfaat nggak nih materinya? Malam-malam sudah nongkrong 2 jam. Sangat bermanfaat Pak. Luar biasa Pak. Pak Indro nanya lagi Pak. Sumanindro dari mana Pak? Kami ini berinteraksi dengan dunia kelas bawah ini sama dengan Bu Titi, satu sekolah dengan Bu Titi di SDN 2 Loktabet Selatan Pak. Oh baik. Oke. Jadi kami ini mendapatkan asupan gizi dari Bapak ini, bahwa ternyata ilmu itu luas ya Pak ya. Iya. Jadi kami ini yang di tingkat-tingkat kelas bawah ya, teman-teman PAUD juga banyak ini. Iya. Itu sebenarnya pengen mendapatkan ilmu yang banyak Pak. Makanya kami ini juga diklat bersama Bu Musliha ini ya. Di ruang guru ini. Jadi harapannya ini sebagai kelanjutan barangkali Pak. Kelanjutan daripada kawan-kawan guru. Guru kan tidak boleh berhenti belajar meskipun di elementary Pak ya. Terus tetap belajar terus-menerus. Saya mendapatkan tadi kata kunci Pak. Sebenarnya kalau kita mengajar dengan konteks, insya Allah kita nggak akan kehabisan tidak dituntut oleh tidak pusing dengan materi yang banyak. Asalkan kita pinter-pinter masuk di konteks itu, insya Allah semua terangkum. Iya, betul sekali. Dan yang kedua Pak,
Yang penting itu nalar anak atau reasoning. Nalar anak itu dibangun. Nah, ini sejalan dengan Bapak tadi. Ada 7 tahapan secara runtut itu loh. Itu kan masuk akal atau make sense ya Pak ya bahasanya ya. Nah, itu. Betul. Itu istilah-istilah yang Nanti, luar biasa Pak. Terima kasih banget. Nggih. Sama-sama Pak. Nanti Bapak Ibu bahkan bisa meminta anak membuat pertanyaan. Gitu. Jadi kan ini salah satu kelemahan di negara kita, ini saya harus bilang negara kita, karena anak kita itu cenderung diminta untuk menjawab, tidak diminta untuk buat pertanyaan. Jadi tadi kalau saya kasih contoh program ini yang mereka ambil ember, terus mereka kemudian praktek dan buat laporan, setelah itu lanjutannya adalah minta mereka membuat pertanyaan sebanyak mungkin dari kegiatan yang mereka lakukan. Dan gak usah dibilang suruh urut, pokoknya buat pertanyaan. Setelah buat pertanyaan, nanti mereka minta diskusi. Minta mereka kasih nomor. Kalau mereka punya 10 pertanyaan, buat tanda mana pertanyaan yang sama. Coret, oh sama, berarti tinggal 4 yang nggak sama. 4 itu kasih nomor. Mana yang nomor 1, 2, 3, 4, kayak kereta itu loh, mana kepalanya, mana buntutnya. Jadi mereka tuh dibimbing untuk menganalisa cara berpikirnya sendiri. Dan kita nggak pernah bisa bilang itu salah, itu benar gitu. Apapun yang mereka munculkan, itu namanya sebuah kreasi, sebuah penciptaan. Nah, itu yang diapresiasi. Kita ini kan kebiasaannya ngajar itu pakai buku acuan. Benar atau salah menurut isi buku. Gitu. Sehingga anak-anakku merasa bahwa aku ini salah nih. Wah, gue ntar salah nih. Akhirnya munculnya banyak takutnya, nggak bisa mengembangkan daya pikir kritis. Ini nanti bisa terus dikembangkan. Saya mau sharing satu nih, agak lucu nih. Jadi tahun lalu saya tuh memberi sesi buat guru TK dan PAUD se-Majalengka. Itu pertama saya ngisi sesi. Ada 160 ibu-ibu itu ibu-ibu semua rata-rata kalau guru PAUD sama TK ya. Dan Masya Allah umurnya itu ada antara 20 sampai 50-an tahun umur gurunya. Terus seorang guru bertanya gini sama saya, Pak Zul, dia bilang, bagaimana Pak ngatasi anak-anak TK ini Pak di pagi hari kalau doa nggak mau tertib? Apa Bu maksudnya gitu? Saya harus tanya dulu. Saya selalu mau apa Bu maksudnya nggak tertib? Ini kalau doa itu Pak, ada yang sebagian yang baca, sebenarnya itu jalan-jalan gitu, nggak bisa diam, nggak berdiri tertib. Gitu. Terus saya tanya balik, ini saya tanya begini aja nih, ini baik guru TK, saya tanya gini, Ibu, saya bilang, memang doa itu harus berdiri ya, saya bilang harus berdiri diam. Iya dong Pak, gitu. Oh gitu. Kalau orang tawaf itu melantunkan doa nggak? Saya bilang. Nah diam mereka. Gitu. Jadi sejak kapan anak itu harus doa terus berdiri tertib begitu? Siapa yang tahan anak-anak itu sampai 3 tahun kalau nggak gerak itu bukan manusia namanya. Justru bagus anak-anak itu harus gerak gitu. Jadi saya bilang jangan suruh anak-anak doa Bismillahirrahmanirrahim. Oh segala macam itu. Yang paling itu saya bilang di depan, begini, berdiri, pegang tangan. Nah, muter keliling kelas, jalan, baca doa. Gitu. Terus mau bilang gini, iya ya Pak, kok saya ngajar 25 tahun nggak pernah kepikir begitu ya. Nah, terus saya bilang sa'i. Nah, sa'i itu apa itu bahkan ada lari-lari kecilnya. Iya toh? Yeah. Jadi kita itu sering terperangkap oleh sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu kita mau paksakan pada orang lain jadi kebenaran dia juga. Lah, kan itu udah bottleneck, udah masalah duluan antara kita sama si siswa. Padahal siswa kita itu punya hasanah pengetahuan yang banyak juga dari sosial media. Makanya kalau guru tuh ngomongnya kebanyakan, siswa bilang gini, penting banget nggak sih dengerin dia?
Dalam hati itu ngomongnya gitu tuh si siswa. Penting banget nggak sih dengerin orang ini ngomong? Kan nggak keluar aja karena dia sopan. Gitu. Guru kan merasa kayak udah paling benar. Padahal sebenarnya ngacunya buku acuan doang, buku teks itu. Dengan bahasanya si guru, ulang-ulang ngomong ngotot jelasin. Siswa itu udah enak-enak banget sudah ngedengerin kita ngomong gitu. Terus karena dia nggak memperhatikan, kita dijengkel, ya kan? Wah, ini anak nggak memperhatikan nih, nggak akhlaknya nggak bagus nih, gitu, nggak hormat sama guru. Padahal gurunya nggak bener nggak ngomongnya. Gitu. Nah, inilah cara kita yang transform di level yang angka ke-7, kita tuh perlu banyak banget bermuhasabah diri, ya, bertafakur kalau bahasa kita, mikir. Gitu. Kenapa ya Allah kok siswaku tuh nggak dengerin aku ngomong? Kenapa ya Allah kok aku tuh ngomong tuh dari 7 tahun yang lewat sampai tuh gitu aja ngomongnya. Gitu. Jangan-jangan aku nih yang kurang baca ya gitu. Karena kita dengar kalau ngomongnya begitu aja berarti bacaannya begitu aja. Maka buru-buru ganti bacaan, perbanyak bahan bacaan, ganti teman dialog, perluas wawasan dengan ikut banyak apa zaman sekarang tuh banyak sesi-sesi webinar yang free-free begini berhamburan. Ayo para guru, apa istilah nanti para guru yang masih muda-muda nih. Sebelum umur 40 nggak ada istilah tua, muda semua. Ya. 40 sampai 50 belum tua juga, ya. Beranjak dewasa. Tua itu 65 ke atas baru tua, ya. Jadi tolong jangan pernah mengaku tua di ruangan ini ya. Mungkin saya paling tua di antara semuanya. Oke, silahkan yang lain. Bapak, ini ada pertanyaan dari Bapak Ari. Mau katanya permasalahan mendasar kenapa pendidikan di Indonesia selalu jauh tertinggal. Tapi kalau individual kita selalu bisa memperoleh prestasi seperti Olimpiade. Tapi kalau individu selalu bisa memperoleh prestasi. Oke. Ya. Sebagai tambahan informasi Pak Ari, ada lebih kurang 1.000 kalau saya nggak salah insinyur Indonesia yang bergelar doktor yang bekerja di Boeing Amerika, di Airbus Prancis. Ada 3.000 doktor Indonesia di Malaysia. Banyak dong Pak, banyak. Tapi dibandingkan dengan jumlah penduduk masih sedikit. Di negara kita ada talenta-talenta luar biasa, ya, yang IQ-nya 130 ke atas. Ya. Makanya mereka bisa juara Olimpiade. Ya. Nah, mereka ini nggak perlu kita para guru. Kita mah ngajarnya sedikit mereka udah lari sendiri. Tapi 80% anak Indonesia tidak di lingkup itu. Ya, 8 anak Indonesia yang kita biasa hadapi hari-hari, ya, yang nggak punya motivasi, belajarnya nggak konsentrasi, mainnya banyak, dan ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang sudah mengirimkan mereka ke muka bumi dengan bentuk seperti ini. Dan inilah peran kita sebagai guru. Nah, sekarang kalau kita bilang sekarang sistem pendidikan, kalau saya mau udah malas ngomongin ini sebetulnya. Saya sering bilang dalam banyak sesi saya seperti ini. Kita tuh udah merdeka sejak tahun 45. Sudah punya 7 presiden. Udah punya banyak menteri pendidikan. Udah punya kepala dinas pendidikan. Udah punya ganti kurikulum berkali-kali. Tapi masalahnya selesai enggak? Enggak kan? Mengapa? Karena untuk membereskan masalah di level kelas itu, ya harus guru yang bekerja. Mau siapapun menterinya, kalau bukan gurunya di ruang kelas penanggung jawab utama mengorkestrakan kelas, ya tidak akan ada yang berubah. Mau pakai KTSP, mau pakai K13, K14, K15, terserah lo deh. Gitu. Tapi kalau bukan si guru yang mampu mentranslasikan itu semua, yang tadi saya bilang GEC tadi, ke dalam konteks pengajaran di dalam ruang kelas, maka tidak akan ada yang berubah. Kita mau ganti presidennya siapa juga, mau menterinya siapa juga, nggak akan ada yang berubah. Bapak Ibu menghadir sini kan dulu kan pernah dari sekolahnya SD kan, udah merasakan, betul kan? Nggak langsung jadi guru kan? Nah, coba aja bandingkan, ingat-ingat gitu.
Beda nggak gaya kita ngajar sama gaya guru kita dulu ngajar? Jangan-jangan sama, dan jangan lebih parah lagi. Gitu. Cuman bedanya dulu nggak ada laptop, nggak ada LCD, nggak ada Google Classroom, gitu. Ya, jangan-jangan kita itu mengcopy paste gaya guru kita yang dulu ngomong ngajar di kelas, ceramah panjang lebar, gitu. Ya, jangan-jangan. Nah, jadi sekarang bagaimana itu? Kenapa Hafex terus mensosialisasikan, mengajak terus bekerja ya dengan Bapak Ibu semua gitu. 5 tahun Bapak Ibu. Ini baru tahun keduanya Hafex. Oke. Jadi baru awal sekali. Bukannya di GIP semua sudah sempurna, saya berjuang hari-hari juga ya, mendorong, memfasilitasi, memaksa guru untuk belajar itu tidak mudah ya. Jadi saya bisa bayangkan sekolah-sekolah apakah negeri atau yang mungkin swasta yang mungkin budayanya masih sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Karena para guru-guru muda ini atau yang muda itu di bawah 50 tahun muda semua termasuk saya, butuh dipaksa gitu ya. Allah aja tuh kayak kita tuh dipaksa-paksa, ayo sholat, kalau nggak sholat kamu masuk neraka kan gitu. Jadi kayak ada ancaman-ancaman. Nah tentu kita tidak bisa pakai ancaman-ancaman gitu ya, tapi butuh pendekatan agar para guru kita ini mau belajar, mau mengubah dirinya. Nah, jangan paksa 3 bulan, ya nggak akan bisa. 5 tahun. Jadi saya mengajak Bapak Ibu yang hadir malam ini, bayangkan kita berproses selama 5 tahun ke depan. Ya. Lamakah 5 tahun? Kalau nunggu sekarang kayaknya lama. Tapi nanti tahun 2025, ya, kita akan merasakan hal berbeda sama sekali, bertransformasi, beda sama sekali, karena kita sudah melampaui 5 tahun itu dalam proses belajar yang berkelanjutan. Gimana Pak membuktikannya? Coba aja nanti dari pelajaran malam ini dan yang lain-lain Bapak Ibu dapatkan, rasakan nanti bulan demi bulan. Ya. Yang penting setiap waktu harus ada yang baru dilakukan. Jangan diulang lagi yang kemarin yang sama-sama itu terus. Jadi nanti 5 tahun itu kita panen raya. Nah, 3 bulan panen kecil-kecilan. Ya. Panen raya kita sebagai individu, panen raya kita sebagai sebuah kelompok guru se-Indonesia yang merasakan melihat bagaimana anak-anak kita berubah di dalam ruang kelas. Bisa lebih menikmati proses pembelajaran kita. Gitu. Ya. Ini saya kalau udah ngomong ini kayak berapi-api kayak pidato kemerdekaan aja. Flu saya jadi hilang tuh Bapak. Saya ngomong ini malah flu saya kayak sembuh ini. Langsung semangat terus Pak ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Bapak Budiono nih Pak. Agak panjang dan ada rumusnya sedikit di bawah. Ya, ini ya dari Pak Budiono. Ya. Seolah-olah hanya untuk menjawab tanpa begitu excited dengan bertanya karena di akhir endingnya memang result lah yang ditekankan. Sementara kita mengharapkan pembelajaran by good best process. Kalau kita analogikan mungkin seperti pertanyaan input plus apa menjadi output, ataukah input plus good through proses jadi output. Oke. Jadi saya bahkan tidak bilang output Bapak Pak Budiono, tapi outcome. Jadi gini, input kita sebagai guru, materi kita, pengajaran kita, siswa dengan alat tulis mereka, dengan alat peraga mereka, itu semua input namanya. Ya, semua itu input. Dengan kegiatan kita, dengan dialog, ya, muncullah output. Jadi waktu siswa tadi mengikuti kita, muncul ada tulisan, kemudian dia menjawab tulisan itu, membuat laporan, itu namanya output semua. Ya. Jadi input plus proses dapatnya output. Input plus proses dapatnya output. Namun output plus dialog berkelanjutan muncul namanya outcome. Apa toh outcome itu? Kalau saya pakai pendekatannya pemerintah, kan ada yang namanya SKD, Standar Kompetensi Dasar, ada SKI, Standar Kompetensi Inti, ada SKL, Standar Kompetensi Lulusan. SKI itu adalah outcome. Apa sih maksudnya? Outcome itu adalah kemampuan siswa untuk
memecahkan masalah. Jadi habis dari input proses, kan tadi dia bisa buat output. Tadi contoh menjawab 7 pertanyaan. Tapi bukan kemampuan dia menjawab 7 pertanyaan itu yang penting. Tapi untuk dia mampu menjawab 7 pertanyaan itu, mereka harus berpikir. Jadi mengolah pikir. Kemampuan olah pikir itu namanya outcome. Dari situlah anak-anak bisa bukan hanya bisa menyelesaikan masalah, tapi bisa memprediksi masalah. Ini lebih penting lagi. Tadi kan saya bilang, minta anak-anak membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan itu hubungannya dengan memprediksi masalah. Mengapa harus bisa memprediksi masalah? Agar muncul tanggung jawab lebih besar. Jadi kalau anak tuh berpikir, memprediksi masalah, aku nih kalau hari-hari begini, nggak belajar, nggak ikutin kegiatan, bandel, begini, aku tuh bisa begini loh nantinya. Jadi memprediksi masalah buat dirinya sendiri. Muncul tanggung jawab dari situ. Karena kalau enggak, maka orang tua harus hari-hari ngomelin anak supaya anaknya belajar. Guru tuh ngingetin anak terus supaya siswanya mau belajar. Kalau enggak tuh enggak mau belajar. Karena tidak pernah muncul kemampuan memprediksi masalah dalam benak mereka. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan Pak Budiono tadi, input plus proses jadi output. Output yang berhasil tadi itu, yang ada tadi itu, untuk mencapainya dengan dialog, baik dialog lisan maupun dialog tulisan. Proses dialog itulah yang membangun kemampuan fikir. Manusia ini dinilai hanya dari kemampuan fikirnya. Tolong digarisbawahi, jangan bilang gini, oh Pak, kan pentingan akhlak, bukan begitu maksudnya. Ya, akhlak jelas penting, gitu. Tapi kemampuan fikirlah yang bisa menciptakan laptop, bisa menciptakan mobil, bisa terbang ke angkasa, menciptakan energi, dan dari situlah manusia punya harga. Ya. Jadi jangan pernah mempertentangkan antara kemampuan pikir sama akhlak. Akhlak itu adalah bungkusnya manusia. Ya. Tapi nilai dirinya itu di kemampuan pikirnya. Maka ada negara maju karena mengembangkan teknologi yang hebat, ada negara terbelakang. Kalau kita punya negara maju, maka anak-anak kita harus dibimbing supaya berpikiran maju. Prinsip dasar pikir maju tadi yang hot tadi, higher order thinking skill. Dari mana asalnya? Dari kemampuan guru merancang pertanyaan-pertanyaan. Tapi bagaimana supaya siswa bisa ikut merasakan maksud pertanyaan itu, maka pertanyaan itu harus dirancang dari sebuah kejadian kontekstual yang bisa dihubungkan oleh anak itu sendiri. Gitu. Gitu ya. Cukup ya. Ini saya tambah malam tambah semangat kayak ngomongnya. Langsung sembuh flu-nya, Pak. Kenapa? Flu Bapak langsung sembuh. Langsung sembuh. Buat Bapak Ibu guru yang lain, kalau ada yang ingin bertanya lagi, boleh di kolom komentar. Karena materinya sangat bagus, jadi apapun pertanyaannya silakan dikeluarkan, mumpung langsung bertemu Bapak Zulfikar. Ya kan, Pak? Ya. Tapi udah jam 9 loh ini. Oh iya. Kalau nggak ada yang nanya, apa langsung ke kuis aja gimana, Pak? Boleh. Jadi kuisnya ini ada 4 pertanyaan, Pak ya? Ya. Nanti Bapak Zulfikarnya ngasih pertanyaan, terus Bapak Ibu gurunya boleh jawabnya pakai mikrofon atau mau di chat juga boleh, nanti dicari jawaban yang paling tepat menurut Bapak Zulfikar. Oke. Biar karena kan kalau pakai mikrofon mungkin sebagian ada yang terkendala ya, langsung di chat aja. Yang jawabnya pertama benar langsung benar gitu ya. Oh iya boleh gitu Pak. Pertanyaan pertama. Apa syarat apa ilmu pengajaran yang terpenting yang harus guru kuasai yang saya sampaikan tadi diwakili oleh 3 huruf. Apa syarat kemampuan mengajar? Wah, langsung nih Pak Sumadindro PCK. Betul. Langsung ini Pak ya, belum selesai ngomong. Oke. Nomor 2.
Input ditambah apa untuk jadi output yang berkualitas? Ya, betul Ibu Rahmawati, proses. Oke, Ibu Rahmawati nomor 2. Betul ya. Oke. Ada 4 tahap learning cycle. Apa tahap pertama yang terpenting yang harus dibangun agar siswa mau belajar? Ibu Dwi Astuti, apeksi. Benar Pak ya? Benar ya. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak. Oke. Apa nama kedua saya? Setelah Zulfikar, apa namanya? Ayo Ibu. Pak Budiono. Bapak Budiono. Pertanyaan paling akhirnya ya. Oke. Pak Budiono. Baik. Ya, cukup Mbak Bu Musli, Bu Mus. Ya. Jadi udah ada kuisnya. Cepet banget Pak ya kuisnya. Guru-gurunya juga langsung fast respon. Ini Dan berarti nggak pada ngantuk ya. Ini Bapak Ibu kalau mau kepoin Hafex ya, itu ada akun Instagramnya bisa tuh saya ketik. Nanti bisa ikutin Hafex di situ ya. jadi untuk pemenang kuisnya saya umumkan lagi ya Pak ya. Ya. Ada Bapak Subanindro, Ibu Rahmawati, Ibu Dwi Astuti, dan Bapak Budiono. Terima kasih Bapak Zulfikar sudah membuat pertanyaan untuk kuisnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut di luar webinar ini bisa menemukan Bapak Zulfikar di sosial media Hafex ini Pak ya. Oh, kalau nanya ke saya di ini ya, di DM saya ini. Ini akun Instagram saya. Nah, itu bisa Bapak Ibu catat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi Bapak Zulfikar langsung ke sosial medianya Pak ya. Jadi untuk nggak terasa udah ini ya, jam 9 lewat gitu Pak ya. Saking enaknya materi Bapak, penyampaiannya juga kita semua jadi menikmati gitu Pak. Nah terus itu, terima kasih kepada Bapak Zulfikar sudah membagikan ilmunya di webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir di PB 3 kita kali ini. Selanjutnya ada pengumuman tantangan komunitas seperti biasa ya Bapak Ibu, akan saya umumkan. Ibu Mus, saya pamit ya. Boleh ya? Oh iya Bapak, sebentar Bapak, foto bareng boleh Pak? Oh, boleh. Ada foto bareng ya? Atau Oke, foto boleh. bareng dulu aja Pak ya? Ya, foto dulu ya. Ya, sebentar. Boleh Bapak Ibu Guru yang lain kalau mau menyalakan kameranya. Sebentar Pak. Wah, wajahnya seger-seger semua ini. Siap-siap ya Bapak Ibu. Segar Pak, nggak ada ngantuknya ini. Satu, dua, tiga. Bentar. 2 kali sesi ya. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi.
Sudah? Udah, Bapak. Oke. Bapak Ibu pamit, terima kasih, sampai berjumpa lagi kapan-kapan Terima kasih ya, banyak, tetap Bapak. semangat ya. Terima kasih Pak Zul. banyak Pak Sul. Terima kasih banyak materinya luar biasa. Sama-sama. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulfikar. Pak, atas waktunya. Nah, untuk Bapak Ibu, saya akan umumkan tentang komunitas seperti yang biasanya. Jadi tantangannya itu ada guru diminta untuk menceritakan pengalaman bagaimana pengalaman mengajar pada saat PJJ sejauh ini. Kemudian bagaimana Bapak Ibu guru meningkatkan fokus dan partisipasi baru dalam PJJ. Nah, ceritanya itu bisa diceritakan di kolom caption dengan mungkin Aga bisa bantu jelasin ya. Aga. Iya, halo. Halo, Kak Mamus. Kenapa? Boleh bantu jelasin yang tentang tantangan komunitas? Oke, sebentar ya. Sebenarnya ini dari Kak Mamus, tapi nggak Kenapa ini? Yang tentang ini, foto kegiatan games itu gamesnya yang kayak gimana maksudnya? Oh, itu kalau misalnya mungkin kiranya kalau Bapak Ibu guru mau meningkatkan fokus saat games itu bisa nanti ada dokumentasinya gitu, Kak. Oh, jadi kan ini di sini disuruh menceritakan mengenai pengalaman Bapak Ibu tentang meningkatkan fokus dan partisipasi sesuanya selama PJJ. Jadi fotonya itu terserah Bapak Ibu mau bagaimana, karena misalnya Bapak Ibu meningkatkan fokusnya dengan cara games yang tadi dicontohkan oleh rekan saya. Nah, bisa itu fotonya berupa interaksi gamesnya Bapak dan siswanya, itu baru ceritanya diceritakan di kolom caption. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya share lagi di grup seperti biasa. Untuk deadline dan segala ketentuan-ketentuan tantangan lainnya seperti itu. Sudah jelas Bapak Ibu? Insya Allah jelas, Bu. Baik. Kalau seperti itu, terima kasih atas waktunya karena sudah menyempatkan menghadiri PB3 kali ini. Terus semangat Bapak Ibu walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung. Bapak Ibu? Ya, tetap semangat Bu. Terus. Boleh kalau ini Bapak Ibu. Duluan ya. Iya Bapak. Iya, iya, iya. Selamat Bapak Ibu, mari kita akhiri. Selamat malam, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak Bu. Terima Terima kasih kasih banyak Bapak dan Ibu. banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk tim Ruang Terima Guru. kasih Ini. untuk tim Ruang Guru. Bu Titi, Ya, Pak Dini juga Bu luar Wendy. biasa, Bu Titi luar biasa. terima kasih. Bu thumbs up, Bu Dono, Malam. Bu Titi. seluruh Kalimantan Selatan. Dan juga Bapak Ibu guru hebat lainnya. Ya, sampai ketemu lagi Bapak Ibu Guru. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Sampai Naila. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.